Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi di Excel ya. Kali ini kita akan membahas pada tab page layout. Apa saja yang kita bahas di page layout. Yang pertama adalah membahas tentang grup page setup ya. Page setup, yang kedua scale to fit, dan yang ketiga set option. Di mana di page setup ini akan berpengaruh pada hasil printernya, hasil cetaknya. Di scale to fit juga sama, di hasil cetak dari Excel itu sendiri. Set option itu di dalam memudahkan kita mengedit. Langsung saja kita bahas yang pertama, page setup, yaitu digunakan untuk mengatur tata letak dan tampilan pada lembar kerja Excel. Jadi ini sangat berpengaruh pada saat kita mendapatkan hasil cetak. Maka kita atur di sini page setupnya. Yang kedua ada group scale to fit. Ini kita bisa mengatur tinggi dari Excel-nya ketika kita cetak maupun lebar halamannya dan juga di skala dari hasil cetakan tersebut. Yang berikutnya ada group sheet option, yaitu untuk mengatur tampilan sheet pada lembar kerja berupa garis dan judul baris dan kolomnya. Jadi kita nanti memudahkan dalam mengatur, mengedit maupun dalam mencetaknya di sheet option. Oke, kita bahas lebih detail tentang page setup, di mana page setup ini digunakan untuk mengatur tata letak dan tampilan pada lembar kerja. Di situ ada beberapa tombol atau ikon di grup page setup. Yang pertama ada namanya margin, di mana margin ini digunakan untuk mengatur batas atau jarak antara ujung kertas dengan dokumen itu kanan, atas, bawah, kiri seperti itu ya. Jadi di sini bisa memilih marginnya, mulai margin yang normal atau kita bisa atur secara detail atau secara satu persatu. Yang kedua ada orientation, di mana orientation ini digunakan untuk mengatur tata letak halaman potret atau memanjang ke atas kertasnya dan landscape yaitu memanjang ke samping. Yang ketiga ada size. Size ini merupakan ukuran dari kertas yang nantinya digunakan untuk mencetak. Size ini mulai dari A4, F4 maupun kita atur secara manual juga bisa. Yang keempat ya, berikutnya adalah print area, yaitu daerah-daerah yang nantinya akan kita cetak. Jadi di dalam Excel itu kita memungkinkan mencetak daerah tertentu atau beberapa sel tertentu. Nanti diatur di print area. Jadi untuk menandai area tertentu dari lembar halaman untuk dicetak. Yang berikutnya break. Break ini digunakan untuk membatasi antara halaman satu dengan halaman yang lain. Jadi kita bisa memulai halaman baru dengan menggunakan break ini. Dimulai pada salinan cetak sheet tadi ya, untuk menentukan di mana halaman baru akan dimulai pada salinan cetak. Yang berikutnya adalah background. Nah, jadi kita memungkinkan menambah suatu gambar atau hal lain di belakang dari dokumen Excel kita, yaitu background. Untuk memilih gambar yang akan ditampilkan sebagai latar belakang lembaran atau sheetnya. Yang berikutnya adalah print a title. Jadi, di situ dimungkinkan untuk mengulang kembali apa itu baris maupun kolom di halaman-halaman berikutnya walaupun kita buat satu jadi eh, judulnya itu cukup satu nanti bisa diulang di halaman yang kedua ketiga dan seterusnya gunakan print title. Selanjutnya kita praktek page setup ya. Apa saja di praktek itu? Ada Praktek page margin, layout. Di sini kita akan orientation, size, print mempraktekkan area, di break, tab page background, dan layout di print Excel title. yaitu page layout, klik page layout. Di situ ada grup page setup. Oke, di page setup ini yang pertama adalah margin. Margin ini digunakan untuk mengatur batas kiri, atas, bawah, dan kanannya. Jadi di situ ada beberapa alternatif pilihan ya. Kalau kita mau mengatur secara sesuai dengan keinginan kita, maka pilih custom margin. Kalau di sini normal batasnya ada top atasnya 1,9, leftnya 1,78, terus buttonnya 1,9, right-nya 1,78. Kita bisa mengatur sesuai keinginan kita di custom margin. Kalau ini klik untuk normal, sehingga kalau kita lihat di previewnya dia akan seperti itu ya. Kalau kita atur secara custom, kita bisa sesuaikan keinginan kita. Topnya itu bisa ditambahkan, liftnya bisa ditambah, terus buttonnya bisa ditambah atau dikurangi. Untuk rake-nya sebelah kanannya juga diatur sesuai keinginan kita. Di sini ada headernya bisa kita berikan
space atau kita hilangkan saja. Terus pengaturan berikutnya di printernya nanti di hasil cetaknya itu apakah dia akan center atau tidak. Kalau center ada dua jenis, center horizontal artinya center antara kanan kirinya. Kalau center vertikal ini ke atas bawahnya, itu di tengah atas bawah, center horizontal kanan kiri. Oke, itu untuk pengaturan margin. Selanjutnya setelah pengaturan margin, berikutnya kita lihat hasilnya. Nah, seperti itu jadinya. Ke orientation ini kita tahu ada posisi kertas memanjang ke sebelah atas atau ke bawah itu portrait. Kalau memanjang ke kanan kiri landscape ya. Kalau ini statusnya di portrait, hasilnya seperti itu. Kalau landscape kita rubah ke landscape, maka hasilnya akan menjadi 2 halaman ini ya, 2 halaman. Selanjutnya pengaturan ini portrait dulu. Kertasnya, jenis kertasnya kita tentukan dengan menggunakan size. Di situ ada A4, ada juga F4 ya, ada amplop, ada A2, A3, folio. Kalau menggunakan kertas F4, gunakan di sini yaitu option. Terus pilih kertasnya F4. Kalau belum, tentukan pengguna. Nah, tentukan pengguna kalau F4 itu 210, ini 310 misalnya, 310. Klik OK. Ini standar F4. Oke, klik OK. Itu pengaturan dari size-nya. Selanjutnya pengaturan daerah printernya. Jadi kita bisa saja membatasi yang di printer itu tidak semua, hanya daerah atas saja, bagian atas ini aja. Maka kita blok dulu, lalu klik print area, set area. Sehingga kalau kita preview, yang di print hanya bagian atasnya saja. Kalau kita mau hilangkan untuk area printnya, clear print area, maka akan kembali ke sini. Nah, dia akan ditampilkan secara kesemuanya. Ini untuk print area. Kalau kita ambil di tengah saja yang mau di print, ya bisa di print area, set print area, maka hasilnya yang ada di tengah saja itu 09 ya, dari 09 sampai 13 itu kita hilangkan, clear area. Terus selanjutnya break ini mengatur nanti halaman terakhirnya mau di mana untuk memulai halaman baru. Kita klik break, insert break. Nah, dia akan ada garisnya ini ya. Ini menandakan perbedaan halaman. Kita lihat di preview, ini halaman pertama yang atas, bawahnya itu halaman yang kedua. Itu untuk break. Kalau mau membagi beberapa halaman, kita hilangkan saja, remove break. Oke, jadi satu halaman. Background ini digunakan untuk menambahkan gambar atau backgroundnya. Kita bisa mengambil background sesuka kita ya, sesuai dengan yang kita inginkan. Ini backgroundnya misalkan ini. Nah, itu dia backgroundnya. Kalau mau menghilangkan backgroundnya, delete background. Oke, selanjutnya bagaimana memberi judul di halaman. Maka gunakan print title. Di print title ini kita bisa mengulang. Ini kita beri warna dulu biar nanti berbeda. Nah, ini bisa kita ulang, yaitu di print title ya. Kita blok dulu daerahnya yang akan kita print title. Oke, di repeat, diulang di row-nya, yang diulang garisnya ini berarti, yang diulang garisnya. Klik OK. Kalau kita ada tulisan di halaman yang kedua, maka di sini di dokumennya tidak tertulis adanya garis baris yang terulang. Tapi kalau kita preview, hasilnya di baris kedua akan ada yang berulang karena tadi sudah diatur di print title, yaitu row to repeat atau jadi yang diulang yang baris bagian atas. Kalau kolom, gunakan yang status bawah ini. Itu berikutnya di sini untuk pick ordernya. Ini kalau menggunakan seperti ini, down berarti nanti halamannya itu urut dari atas ke bawah, baru sebelah kanan ke bawah lagi. Kalau over itu dari sebelah kiri ke sebelah kanan halamannya, terus ke bawah, bawahnya dari halaman pertama ke sebelah kanan lagi. Serunya dengan down. Klik OK. Itu praktik di dalam back layout. Jadi untuk mengedit back layout ini sesuaikan dengan kondisi masing-masing. Jangan lupa subscribe dan di
Kita lanjutkan ke skala to fit. Jadi grup ini yaitu mengatur tinggi, lebar, dan skalanya. Di situ ada beberapa bagian. Yang pertama width. Nah, width ini digunakan untuk memperkecil lebar hasil cetak agar sesuai dengan jumlah halaman maksimum. Jadi ini kita bisa mengatur nanti ada berapa halaman ke sebelah kanan. Misalkan kita batasi satu halaman atau dua halaman bisa diatur di sini. Yang kedua ada height, jadi mengatur tingginya ya, tinggi halaman itu. Hasil cetaknya bisa kita perkecil. Yang awalnya dua halaman bisa kita jadikan satu halaman untuk ke bawahnya. Tingginya ada satu halaman. Jadi untuk memperkecil tinggi hasil cetak agar pas dengan jumlah halaman maksimum. Untuk lebih pengaturan width dan height-nya ini, kita bisa langsung ke skala ya. Di sana diatur untuk merenggangkan atau memperkecil hasil cetakan menjadi presentasi dari ukuran aslinya. Kalau aslinya 4 halaman, kita bisa jadikan satu halaman, mungkin skalanya yang kita kecilkan, tidak 100%. Jelasnya kita praktek di skala to fit ya. Di situ ada Praktek skill to fit. Di back layout ada satu grup yaitu skill to fit. Di sini kita lihat kalau dokumen ini kita preview, maka dia terdiri dari 4 halaman ya. Lalu bagaimana agar 4 halaman ini menjadi satu halaman? Maka kita bisa menggunakan grup skill to fit. Pengaturan yang pertama bisa menggunakan scale atau skalanya itu kalau ini 100% kita bisa mengecilkan menjadi beberapa persen. Misalkan jadikan 65%. Kita lihat hasilnya, previewnya dia jadi satu halaman. Jadi presentasinya itu diturunkan untuk scale persen. Walaupun kalau 100% di 100% dia menjadi 4 halaman, tapi kalau kita turunkan presentasinya dia bisa berubah menjadi beberapa halaman. Ini 100%, kalau kita jadikan 90 hasilnya 2 halaman ya. Nah, itu seperti itu. Itu mengatur secara keseluruhan menggunakan skala. Kalau selain ini kita juga bisa menggunakan untuk width dan height. Width ini berarti mengatur untuk lebarnya. Lebarnya secara otomatis ini sesuai dokumen aslinya. Di situ kita lihat ada beberapa garis ya. Kalau kita lihat itu ada ini ada garis-garis putus menandakan halaman yang berbeda. Ini ada 4 halaman. Kita bisa juga mengatur ini ada 2 halaman untuk lebarnya karena ini halaman yang pertama sampai sini, halaman yang kedua ini. Kita juga bisa mengaturnya menjadi satu halaman untuk lebarnya. Bagaimana caranya? Di width ini kita batasi menjadi satu halaman, lebarnya satu halaman. Kita lihat hasilnya. Nah, dia sudah satu halaman untuk lebarnya. Lalu bagaimana kalau kita lihat di ini otomatis di situ masih 4 halaman. Oh ini 70 ya, 100 dulu ya, 100% ya. Oke, 100%. Kalau ini satu halaman, kita lihat hasilnya. Ini satu halaman ya. Saya skalanya secara otomatis mengikuti dari ini width-nya. Ini otomatis. Kita lihat ini 100%. Terus ini height-nya itu tingginya. Height-nya kita lihat height-nya ini kan 2 halaman. Halaman ini halaman 1, yang ini halaman 1 sampai garis putus-putus ini. Nah, ini halaman 1 ke atas, sedangkan yang ini halaman yang kedua. Ini halaman yang kedua. Maka kita bisa juga untuk tingginya itu jadikan satu halaman peak. Nah, dia secara otomatis untuk skalanya pun mengikuti. Nah, dia untuk tingginya satu tapi lebarnya itu masih 2 halaman. Tingginya 1, lebarnya 1 halaman. Nah, ini untuk pengaturan width dan height. Jadi kalau dibuat satu-satu ya otomatis dia akan menjadi satu halaman karena lebarnya 1 terus tingginya 1 halaman. Kalau lebarnya ini di sini ada berbagai jenis, banyak ya, banyak lebar halamannya bisa kita atur berapa halaman, terus tingginya menjadi berapa halaman juga kita atur di sini. Itu praktek untuk scale to fit. Oke, yang terakhir di grup set option ya, digunakan untuk mengatur tampilan garis, angka kolom, dan huruf
baris. Kita lihat di situ ada dua hal, yaitu grid list dan heading. Grid list ini ada dua, ada view, ada print. Kalau view grid list ini untuk memperlihatkan garis saat kita mengedit ya. Ketika kita menggunakan Excel itu nanti akan kita tampilkan garis-garisnya, ada garis pembatasnya atau antar selnya. Kalau yang kedua, printnya itu ketika kita cetak atau print grid list ini, saat dicetak itu akan terlihat garis-garisnya. Kalau tidak ada centangnya berarti tidak akan ada garisnya. Bagian yang kedua, heading. Heading ini pun akan ditampilkan kalau centang view-nya. Nanti akan tampil judul dari baris mulai 1, angka 2, angka 3, dan seterusnya. Dan judul dari kolomnya, kolom A, kolom B, kolom C, dan seterusnya. Itu akan muncul. Kalau kita hilangkan centangnya nanti akan menghilang. Untuk hasilnya, judul baris dan kolom itu tidak akan terbaca. Kalau ingin dibaca maka dicentang di printnya atau print headingnya itu agar nanti judulnya terbaca. Jelasnya kita praktikkan ya. Berikutnya adalah praktek di group sheet option ya, di group option. Tadi kita akan scale to fit, ini dijadikan satu halaman ya. Berikutnya adalah di sheet option. Di sheet option itu ada grid list atau garis ya. Di sini kita lihat ini ada bergaris-garis ini ya, ada berbagai macam garisnya. Kita hilangkan, kalau hilangkan di centang ini view-nya, maka garisnya akan menghilang di sini tampilannya. Nah, untuk mempermudah pengeditan tentunya kita view garisnya gitu kan, seperti itu. Lalu bagaimana kalau cetaknya? Apakah ini garis-garis ini tercetak? Kita lihat di view. Ternyata tidak ada ya, tidak ada di situ tidak terlihat ada garis-garisnya. Nah, karena tidak ada garis-garisnya. Lalu bagaimana mengaturnya agar ini ada terlihat garis-garisnya? Di sini di print grid list, di print, dicentang ya. Grid listnya dicentang. Sekarang kita lihat di previewnya. Nah, itu muncul ada garis-garisnya. Kalau tadi di sini dihilangkan, dia tidak akan muncul garis. Lalu bagaimana untuk yang kedua, yaitu heading atau memperlihat ini judul dari baris dan judul dari kolomnya. Di sini barisnya ada nomor 1, nomor 2, 3, 4, 5 judul barisnya. Judul kolomnya ada A, B, C, D, E, dan seterusnya huruf. Kalau kita hilangkan, dia akan menghilang garisnya maupun kolomnya. Nah, ini untuk mempermudah di dalam pengaturan pengeditan. Kalau print ini gunanya untuk apa ya? Tadi kalau di preview tadi nomor 1, 2, 3 A, B, C. Nah, itu kolomnya juga tidak terlihat. Kalau kita centang preview, maka akan terlihat nih ada kolom A, kolom B, C, D, E, F, G, H, I, J. Untuk barisnya juga terlihat. Baris 1, 2, 3, dan seterusnya. Itu praktek di sheet option. Terakhir kita ingat kembali materi yang sudah kita lihat tadi. Tentu saja dari materi itu kita bisa menjawab serba-serbi berikut ini. Oke, terima kasih atas waktunya menonton. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.